Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pengenalan asuransi. Nah, apa itu asuransi? Kita sudah tahu ya, Anda juga sudah mengenal, sudah banyak, sudah familiar bagaimana asuransi. Mungkin lebih mendalamnya seperti trik yang Ibu jelaskan atau Ibu minta kepada Anda untuk Anda bisa datang sendiri ke perusahaan asuransi bertanya-tanya bagaimana mekanisme perusahaan asuransi bekerja gitu ya. Mungkin lebih akan diingat dibandingkan dari penjelasan Ibu gitu ya. Nah, tapi saya jelaskan dulu beberapa hal. Asuransi itu intinya hanya memindahkan resiko dari tertanggung ke penanggung. Dah itu intinya. Ya. Nah, ini secara definisi apa itu asuransi? Itu. Nah, karena ada pemindahan resiko, pasti ada cost yang harus dikeluarkan untuk si tertanggung. Kenapa? Ya karena dia sudah memindahkan resiko dari dirinya kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Gitu ya. Kemudian suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan resiko yang dipunyai masing-masing ya, yaitu asuransi gitu. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa asuransi itu intinya hanya memindahkan resiko. Tapi berbiaya. Ya iyalah, kita resikonya di cover orang lain kok, gitu kan. Oke. Ini definisi dari sudut pandang ekonomi. Kalau tadi dari sudut pandang badan, nah ini dari sisi ekonomi. Asuransi itu dinilai ekonomis untuk mengurangi kerugian yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Kemudian ada beberapa aturan yang mengikat di perusahaan asuransi. Ada KUH Perdata, ada undang-undang, KUHD, Kepres, ada keputusan menteri, ada peraturan otoritas jasa keuangan, ya, banyak aturan yang mengikat dibandingkan ajak piutang dan modal ventura. Ini pengertian asuransi menurut KUHD. Intinya adalah sebuah perjanjian gitu ya. Kalau kitab undang-undang hukum perdata atau hukum dagang itu intinya perjanjian yang mengikat satu pihak dengan pihak lain. Nah, ini yang melindungi perusahaan asuransi. Peraturan-peraturan yang ada ini yang melindungi perusahaan asuransi. Ada beberapa hal yang penting di dalam asuransi. Yang pertama, ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 ini, ada tertanggung, di mana itu adalah pihak yang membayar uang kepada pihak penanggung. Karena kenapa dia harus membayar uang atau premi? Karena dia men-sharingkan resiko kepada pihak lain. Kemudian pihak penanggung atau insurer itu pihak yang berjanji membayar ketika ada terjadi sesuatu atau peristiwa dari tertanggung yang nanti terjadi di kemudian hari. Kemudian ada peristiwa, kalau tidak ada kejadian ya tidak bisa asuransi menanggungnya. Asuransi, misalkan asuransi jiwa, maka ketika ada kematian baru asuransi itu terbayarkan. Kemudian asuransi jiwa kredit, kematian selama masa kredit, kalau matinya atau meninggalnya itu setelah masa kredit berakhir ya tidak ditanggung oleh asuransi karena namanya juga asuransi jiwa kredit. Kemudian asuransi kecelakaan, biasanya mobil ya, kalau mobil kecelakaan selama masa asuransi maka ditanggung oleh asuransi. Tapi kalau mobilnya kecelakaan setelah asuransinya berakhir maka tidak ditanggung oleh asuransi. Nah, disitulah asuransi bisa mengambil keuntungan karena memang ada kepentingan ya, interest tadi, mengambil sebagian yang memang risikonya sudah bisa tercover gitu, artinya tercover dengan mungkin tidak terjadi risiko apa-apa seperti itu. Sebenarnya tujuan dari asuransi itu adalah mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang dan memindahkan risiko. Dari awal tadi sampaikan memindahkan risiko, mengurangi ketidakpastian ya, karena besok atau lusa kita tidak pernah tahu. Makanya kita mengasuransikan suatu yang kita miliki agar ketika terjadi sesuatu sudah bisa tercover atau terencana.
Fungsi utama asuransi adalah menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali pada saat sebelum terjadi kerugian. Misalnya gini, saya udah bayar asuransi mobil saya misalkan. Berarti kan saya sudah, kalau misalkan beret atau di jalan tidak sengaja parkir kemudian nabrak pot kayak gitu kan, peok. Nah, pada saat itu saya belum tentu punya uang besar untuk mengembalikan posisi mobil saya seperti semula. Nah, dengan adanya asuransi saya terbantu untuk mengcoverkan mobil saya gitu. Jadi nggak ada masalah dengan keuangan saya dan tidak ada masalah dengan mobil saya gitu. Ada rasa aman. Nah, ini salah satu manfaatnya. Nah, keuntungannya juga ya, rasa aman, kemudian proteksi asuransi mengurangi beban keuangan karena kerugian tadi yang saya sampaikan ya. Itu untuk saya. Tapi apakah ada keuntungan dari pihak asuransi yang dirasakan? Ya, premi yang diterima. Bisa juga dia dengan premi yang diterima bisa menyertakan modal di perusahaan lain. Kenapa? Untuk mengantisipasi kalau ada risiko. Misalkan udah risiko misalkan bencana. Lah kalau ada banjir ya semua kan harus dibayar. Seperti itu. Maka dia harus berinvestasi juga sebenarnya pada surat berharga atau pada perusahaan asuransi lain gitu. Apa bedanya asuransi dengan tabungan? Kalau asuransi itu besarnya uang ditentukan. Ya, kalau tabungan besarnya uang ya tergantung kemampuan kita. Kemudian harus bayar, kalau sudah mengikatkan diri kepada asuransi harus bayar premi teratur. Kalau tabungan nggak ada, sukarela terserah, kita udah punya uang ya tabungan, nabung ya, kalau enggak ya belum nabung. Kemudian besarnya premi harus dibayarkan sudah ditetapkan perhitungannya, kalau tabungan tidak. Kemudian ada unsur proteksi, kalau tabungan tidak. Kemudian saat tertanggung meninggal dunia, jumlah uang yang diterima kan pasti meski baru membayar premi kecil. Jadi mau nggak mau ya perusahaan asuransi harus bayar. Kalau tabungan tidak ada, jadi hanya besaran uang plus tingkat pengembalian. Tapi sekarang ada perusahaan asuransi yang memang bundling dengan produk tabungan di bank-bank. Bundling itu artinya bekerja sama menjual sebuah produk tabungan dengan asuransi secara bersama-sama dalam suatu produk. Ya, ini produk tuh perkembangan ya, jadi tergantung dari masing-masing kreativitas lembaga keuangan ini ya. Jadi ibu tidak akan jelaskan satu persatu produknya apa saja. Nah, ada persamaan, ada perbedaan asuransi. Asuransi itu beda dengan judi ya. Asuransi diatur oleh undang-undang secara hukum, sementara judi tidak. Kepentingan asuransi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang terjadi nanti di luar kuasa kita. Ya, kemudian kalau judi ya beda lah ya, kalau asuransi dengan judi kan ada pertaruhan dan sebagainya. Nah, prinsip asuransi ya ini Anda bisa baca, insurable interest, almost good fight, ada etikat baik, indemnity. Ya, tadi Ibu bilang bahwa ada keseimbangan ketika saya tidak punya uang, ketika sudah di cover asuransi lebih ayem gitu, mungkin seperti itu ya. Proximate cause, ada sebab akibat berantai. Prinsip follow the future. Subrogation, kemudian contribution. Insurable risk itu resikonya ada jiwa, ada benda, harta benda, ada hak dan kepentingan. Nah, ini syaratnya ya untuk yang loss, unexpected, kerugian yang harus dapat ditukar atau dipastikan waktu dan tepatnya serta sulit diperkirakan kejadiannya. Kapan gitu kita tidak tahu kan? Mau ada resiko apa gitu kita tidak inginkan dan kita tidak pernah prediksi gitu kan ada apa gitu ya. Kemudian ini prinsip indemnity, pembayarannya tunai, penggantian atas barang yang tertanggung harus dengan bentuk yang sama, perbaikan, repair, mobil ini misalkan. Kalau sebenarnya tergantung klausulnya ya. Kalau misalkan asuransi jiwa ya tidak mungkin replacement kan ya, tidak mungkin menggantikan orang yang sama, tapi paling tidak kehadiran
material yang bisa tercover karena kehilangan seseorang. Misalkan kan anaknya, ahli waris masih butuh biaya dan sebagainya, dengan adanya asuransi bisa tercukupi. Kemudian proximate cause nanti Anda baca ya, oke. Persil, hazard, dan loss. Jenis hazard ya, ada physical hazard, kondisi yang bersumber pada karakteristik fisik ya. Kemudian legal hazard, ini nanti anda bisa pelajari lagi. And then yang terakhir adalah moral hazard. Oke, saya rasa cukup untuk insurance. Selamat belajar, semoga bermanfaat ya.